Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif di 3 sosial media, di channel YouTube Zodiak Harian, Facebook fanspage Zodiak Harian, dan di Instagram @ramalan_zodiakmu. Kali ini seperti biasa, saya akan membacakan ramalan harian. Kali ini kita berada di hari Rabu, tanggal 6 Mei tahun 2020. Untuk memulai ramalan zodiak hari ini, urut-urutannya seperti biasa, dari zodiak Capricorn terlebih dahulu, kemudian Aquarius, Pisces, kemudian sampai yang terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Oke, langsung saja. Di depan kalian sudah ada 2 deck yang sudah saya acak sebelumnya untuk mempersingkat durasi. Kita awali pembacaan zodiak hari ini dari zodiak Capricorn terlebih dahulu. Di sini ada kartu King of Swords dan kemudian ada kartu Ten of Swords. Di sini artinya apa? Di sini artinya memang kalau bisa saya katakan, hindarilah sifat-sifat yang sekiranya menghambat langkah kamu untuk melangkah maju ke depan di bulan Mei tahun 2020 ini. Hindari sifat kamu yang selalu mengeluh dan jangan menyalahkan keadaan yang saat ini kamu alami. Walaupun keadaan yang saat ini kamu alami sedang tidak baik-baik saja, tetapi alangkah baiknya jika kamu menjadikan suatu keadaan yang tidak baik ini untuk menjadikan suatu introspeksi, supaya di bulan Mei ini kamu lebih berhati-hati di dalam melangkah maju ke depan. Apalagi saat ini percikan-percikan masalah sepertinya sudah mulai masuk di dalam kehidupan kamu. Seperti di bulan Mei ini kamu merasa seperti tidak punya tujuan hidup. Di bulan Mei ini mau akan kamu bawa kemana? Karena memang dengan banyaknya permasalahan yang saat ini kamu hadapi, kamu sering berpikir dan membiarkan bahwa kehidupan ini akan mengalir seperti apa adanya. Tetapi jika kamu berpikir seperti itu, maka ya kamu akan terinjak-injak oleh yang namanya keadaan yang dimana satu keadaan itu tidak menguntungkan bagi diri kamu sendiri. Nah, keadaan ini adalah keadaan yang terpengaruh oleh apa? Yang pertama bisa saya katakan dari sisi asmara sepertinya memang menjadi suatu masalah utama yang harus segera kamu selesaikan. Karena sepertinya dari permasalahan asmara ini, jika tidak segera kamu selesaikan, maka nanti dampaknya akan lebih luas lagi di dalam kehidupan kamu. Kemudian yang kedua adalah urusan pekerjaan. Urusan pekerjaan di tengah situasi yang rumit seperti saat ini sepertinya memang menjadikan suatu beban persoalan bagi kamu. Sehingga terkadang ada perasaan tidak nyaman, ada perasaan tidak enak, dan ada perasaan jenuh di dalam menjalani setiap aktivitas yang berkaitan erat dengan pekerjaan kamu. Akan tetapi kalau dari sektor rezeki, dari sektor keuangan sepertinya ada perbaikan demi perbaikan yang mulai menampakkan hasilnya. Termasuk di hari Rabu ini tanggal 6 Mei tahun 2020, sepertinya progres untuk sisi finansial kamu sudah mulai terasa, sehingga nanti di akhir bulan puasa tahun 2020 ini sepertinya kondisi keuangan kamu akan baik-baik saja. Seperti itu gambaran buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Rabu tanggal 6 Mei tahun 2020. Selanjutnya setelah Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Eight of Swords dan kemudian ada kartu Four of Pentacles. Di sini memang banyak sekali hal-hal yang sepertinya kamu pikirkan. Sebenarnya hal-hal yang kamu pikirkan ini belum tentu akan terjadi, akan tetapi pemikiran kamu yang terlalu berlebihan ini sepertinya mengakibatkan kamu berada di dalam suatu lingkup yang cukup menekan kamu. Kamu terlalu memikirkan suatu masalah yang padahal masalah itu belum terjadi. Jadi seakan-akan kamu itu berhayal gitu loh. Kamu itu menghayal bahwa akan mendapatkan masalah seperti ini. Jadi begini saran saya. Saran saya adalah ketika masalah itu belum terjadi, maka kamu nggak usah terlalu memikirkan terlalu berlebihan. Karena apa? Jika kamu terlalu memikirkan masalah itu berlebihan, ya maka itu akan menghambat kamu secara total di dalam kegiatan-kegiatan apapun itu yang berkaitan erat dengan kehidupan kamu. Jadi kalau bisa saya sarankan, selesaikanlah masalah yang nampak, masalah yang ada. Jangan terlalu memikirkan masalah yang belum tentu terjadi. Jadi
segala sesuatunya itu yang harus kamu selesaikan itu sesuatu yang sudah kamu alami terlebih dahulu. Nggak usah memikirkan hal-hal yang sekiranya belum kamu alami. Perkara itu nanti baik atau buruk, kamu harus pasrah terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berharap bahwa kehidupan kamu akan diperbaiki di bulan Ramadan tahun 2020 ini. Jadi kalau bisa saya katakan di sini, saya sarankan dari sisi persoalan, dari sisi permasalahan, hindari untuk memikirkan masalah yang belum tentu terjadi kebenarannya. Alangkah lebih baiknya jika kamu lebih fokus untuk menyelesaikan permasalahan yang saat ini nampak, yang saat ini ada, supaya apa? Supaya kehidupan kamu lebih terstruktur dan terarah di bulan Mei tahun 2020 ini. Kemudian kalau dari sisi keuangan, sepertinya kamu terlalu berhati-hati benar di dalam mengeluarkan uang, karena memang kamu menyadari di tengah kondisi pandemi seperti saat ini pemasukan agak sedikit terhambat. Karena kamu menyadari ada beberapa hambatan, maka kamu cukup berhati-hati di dalam membelanjakan atau mengeluarkan uang. Kemudian kalau dari sisi asmara, sepertinya memang ada persoalan. Persoalan ini berkaitan erat dengan yang namanya sebuah komunikasi, sebuah kepercayaan. Sepertinya karena kamu terlalu sibuk memikirkan masalah kamu yang belum tentu terjadi itu, sepertinya juga berdampak kepada hubungan asmara kamu. Sepertinya hubungan asmara kamu ini berbanding lurus dengan masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Kalau kamu bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik, maka hubungan asmara kamu juga dipastikan akan baik. Akan tetapi sebaliknya, jika hubungan asmara kamu ini bermasalah, maka semuanya juga akan terdampak daripada permasalahan yang saat ini kamu hadapi atau pemikiran kamu. Jadi sumber masalah itu adalah pemikiran kamu. Kalau kamu bisa lebih enjoy, menikmati dan mensyukuri setiap masalah yang saat ini kamu hadapi, maka kamu akan lebih tenang lagi di dalam menjalani kehidupan di hari Rabu tanggal 6 Mei tahun 2020 ini. Setelah Aquarius, kemudian saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Untuk kamu yang punya zodiak Pisces, di sini ada kartu Six of Cup dan kemudian ada kartu Four of Cup. Di sini artinya apa? Di sini artinya sepertinya kamu terlalu tidak berani mengambil resiko, terlalu tidak berani untuk untuk gambling, mengambil resiko. Jadi kalau kamu tidak berani mengambil resiko, bagaimana kamu mau sampai di tujuan kamu gitu loh. Kalau kamu terlalu takut menghadapi rintangan, terlalu takut menghadapi hambatan-hambatan yang akan terjadi di depan kamu. Oleh karena itu, bisa saya sarankan kamu harus lebih berani mengambil resiko, berani menghadapi setiap permasalahan yang akan muncul di hadapan kamu, dan jangan pernah menyerah hanya karena mendapatkan satu atau dua masalah. Karena yang namanya kehidupan itu pasti kita akan mendapati beberapa masalah di dalam kehidupan kita. Namanya kita hidup, pasti kita akan bersahabat, akan bertemu dengan yang namanya masalah. Kalau kamu tidak berani menghadapi itu semua, ya maka kehidupan kamu akan stuck di situ aja. Akan yang begitu-begitu aja. Tidak akan ada perubahan. Nah, sekarang pilihannya ada di dalam diri kamu. Kamu mau berubah untuk maju ke depan, menyelesaikan berbagai permasalahan yang kamu hadapi itu, atau malah kamu masih tetap dilingkupi oleh rasa takut, rasa kekhawatiran, dan rasa ragu-ragu untuk bisa melangkah maju ke depan menghadapi setiap hambatan, setiap rintangan atau persoalan yang ada di depan kamu. Ini berkaitan erat dengan urusan karir, urusan pekerjaan, dan untuk urusan kehidupan kamu secara menyeluruh. Kemudian kalau dari sisi keuangan, sepertinya walaupun bisa dikatakan pemasukan kamu tidak terlalu banyak, pemasukan kamu tidak terlalu maksimal, akan tetapi sifat empati, simpati kamu itu sangat tinggi sekali, terutama di bulan Ramadan tahun 2020 ini. Rasa ingin berbagi kamu itu sangat tinggi sekali, sehingga sedikit banyak yang kamu punya, kamu selalu menyisihkan beberapa rupiah untuk membagikan kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini sangat bagus sekali sebagai pembuka, sebagai kunci yang akan melancarkan rezeki kamu nantinya. Kalau dari sisi asmara, sepertinya juga memang tidak ada permasalahan yang cukup berarti, tidak ada permasalahan yang harus kamu khawatirkan, karena memang pasangan kamu juga cukup menyadari kondisi kamu saat ini, dan kamu pun juga bisa menyadari kondisi pasangan kamu, sehingga hal-hal yang berkaitan erat dengan hubungan asmara sepertinya di hari Rabu ini tanggal 6 Mei tahun 2020 sepertinya tidak akan mempengaruhi
kondisi hubungan asmara seorang Pisces di hari Rabu tanggal 6 Mei tahun 2020 ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di tanggal 6 Mei tahun 2020 ini. Kemudian setelah Pisces, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu The Justice dan kemudian ada kartu The Magician. The Justice artinya kamu berusaha untuk menyeimbangkan segala bentuk apa yang saat ini sedang kamu hadapi. Kenapa saya katakan kamu berusaha untuk menyeimbangkan? Jadi kamu sepertinya seperti berusaha untuk menstabilkan kondisi emosional kamu. Karena beberapa masalah yang kamu hadapi beberapa hari terakhir ini sepertinya memang sedikit banyak menguras kondisi emosi kamu. Oleh karena itu di hari Rabu ini sepertinya kamu berusaha untuk menstabilkan kondisi emosi kamu supaya tidak emosional, supaya tidak mempengaruhi ibadah puasa kamu kalau kamu Aries yang muslim. Nah, di sini sepertinya walaupun kamu berusaha untuk menstabilkan, menyeimbangkan itu semua, tetapi tetap harus bekerja keras, tetap harus berusaha untuk mengejar impian kamu, dan tetap harus percaya kepada proses yang saat ini sedang kamu jalankan. Kalau kamu percaya kepada kemampuan diri kamu akan sampai kepada tujuan kamu, maka kamu harusnya juga percaya bahwa kamu di tahun 2020 ini kamu akan memperoleh yang namanya keberhasilan. Karena di bulan Mei ini seperti yang sudah saya sampaikan di video yang sebelumnya, ada beberapa keajaiban-keajaiban yang sepertinya akan menaungi kamu yang punya zodiak Aries. Oleh karena itu di bulan Mei ini kamu harus lebih berani untuk berusaha, berani percaya kepada diri kamu dan harus menjalani setiap proses dalam kehidupan kamu dengan maksimal supaya tercipta yang namanya keberhasilan di tahun 2020 ini dari sisi karir dan pekerjaan kamu. Kemudian kalau dari sisi keuangan, buat kamu yang punya zodiak Aries, hari Rabu ini masih sama seperti hari Selasa kemarin. Pengeluaran juga berkaitan erat dengan kebutuhan pokok kamu, sehingga memang di awal-awal pengeluaran akan terasa lebih besar daripada pemasukan kamu. Kemudian kalau dari sisi asmara sepertinya kamu cukup bisa mengalah, mengendalikan emosi kamu, sehingga hubungan asmara berusaha keras Aries untuk menyeimbangkan emosinya tadi untuk bisa mengatasi setiap permasalahan yang mungkin akan muncul di dalam kehidupan asmara seorang Aries di hari ini, Rabu tanggal 6 Mei tahun 2020. Oke, setelah Aries, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu The Judgment dan kemudian ada kartu Ace of Wands. Sepertinya seorang Taurus ini ketika dia ada masalah, dia seperti tidak memerlukan orang lain untuk mensupport permasalahannya gitu loh. Walaupun di hari Rabu ini seorang Taurus sering merasa kesepian terhadap dirinya sendiri. Jadi seperti kesepian tetapi nggak tahu gitu loh hal yang membuat dia sepi itu apa gitu loh. Maka dari itu bisa saya katakan seorang Taurus di hari Rabu ini sepertinya butuh yang namanya kebebasan, butuh yang namanya me time, quality time dengan dirinya sendiri. Jadi seakan-akan kalau Taurus tidak diberikan kebebasan, tidak bisa meluangkan waktu untuk dirinya sendiri, seperti kesepian tetapi nggak tahu hal yang membuat sepi itu apa gitu loh. Maka dari itu quality time dengan diri sendiri, hal ini sangat diperlukan sekali buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Rabu tanggal 6 Mei tahun 2020 ini. Kemudian di hari Rabu ini sepertinya ada banyak tuntutan, apalagi ini bulan Mei, bulan kelahiran bagi beberapa Taurus, sepertinya untuk menuntut lebih baik lagi terhadap diri sendiri. Maka dari itu ketika kamu berusaha untuk menuntut lebih baik lagi terhadap diri kamu sendiri, kamu harus berani. Harus berani apa? Harus berani kehilangan beberapa hal di dalam kehidupan kamu. Contohnya, kehilangan teman yang seakan-akan menghambat kamu. Nggak usah takut kehilangan teman yang menghambat langkah kamu. Karena apa? Seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya kita harus berani melepaskan beberapa teman yang sekiranya itu menghambat langkah kita untuk melangkah maju ke depan. Karena tidak semua teman itu bisa menghargai kamu, tidak semua teman itu bisa menghormati kamu. Bahkan ada beberapa teman yang sepertinya lebih fokus merendahkan kamu dan malah menjatuhkan kamu. Oleh karena itu, kamu harus lebih fokus terhadap tujuan kamu, karena di bulan Mei ini tuntutan kamu adalah
kamu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian kalau dari soal asmara, Taurus ini sepertinya agak kurang suka yang namanya dikekang. Oleh karena itu, buat kamu yang punya pasangan Taurus, jangan terlalu mengekang seorang Taurus. Karena jika Taurus ini dikekang, maka dia akan berontak. Jiwa pemberontaknya itu sangat tinggi sekali. Oleh karena itu, berikan kepercayaan kepada Taurus, berikan dia kebebasan, dia pasti akan bisa berkomitmen dengan apa yang menjadi komitmennya. Kemudian kalau dari sisi rezeki sepertinya lembaran-lembaran baru di bulan Mei tahun 2020 ini juga akan berdampak kepada kualitas rezeki bagi seorang Taurus di bulan Mei ini. Tetapi soal rezeki tidak terlalu menjadi masalah selagi kamu percaya bahwa rezeki itu sudah dijamin oleh Tuhan, maka kondisi rezeki kamu akan dilingkupi oleh rasa syukur yang ada di dalam kehidupan kamu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Rabu tanggal 6 Mei tahun 2020. Selanjutnya setelah Taurus saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu Two of Pentacles dan kemudian ada kartu Nine of Swords. Di sini sepertinya kalau bisa saya katakan dari sisi rezeki, dari sisi keuangan, buat kamu yang punya zodiak Gemini jangan hanya mengandalkan satu sumber pemasukan saja. Apalagi di tengah situasi COVID seperti saat ini, kamu tidak bisa mengandalkan satu sumber pemasukan saja. Harus ada sumber pemasukan yang lain supaya apa? Supaya stabilitas finansial kamu itu terjamin. Kemudian yang kedua adalah kamu harus tetap yang namanya menghemat yang namanya pengeluaran. Karena jika kamu tidak bisa menghemat yang namanya pengeluaran, maka keuangan kamu itu tidak stabil. Tetapi kalau kamu bisa menghemat yang namanya pengeluaran, keuangan kamu itu akan lebih stabil. Nah, nantinya ketika kamu sudah bisa mendapatkan sumber pemasukan yang lain, meskipun nanti pemasukan kamu bertambah, usahakan pengeluaran kamu itu juga jangan bertambah supaya kondisi stabilitas finansial kamu ini lebih terjaga. Dan yang paling penting di tengah situasi pandemi seperti saat ini, kamu harus menghindari yang namanya hutang. Jangan terlalu fokus untuk meminjam uang. Kamu harus fokus untuk mencari uang, bukan meminjam uang. Ini adalah hal yang paling pokok di dalam kehidupan finansial kamu. Kemudian kalau dari sisi perasaan, emosi dan sebagainya, di sini ada kartu Nine of Swords. Sepertinya kamu jangan terlalu fokus terhadap penilaian orang lain terhadap diri kamu sendiri. Kamu nggak minta makan terhadap orang lain, kamu harus lebih fokus terhadap diri kamu sendiri. Gak usah terlalu fokus terhadap omongan-omongan orang, nyinyiran-nyinyiran orang yang sekiranya memang seperti melemahkan kamu. Oleh karena itu, usahakan untuk lebih fokus lagi terhadap diri kamu sendiri, fokus kepada penyelesaian masalah kamu, fokus kepada pekerjaan kamu, dan fokus dengan apa yang saat ini sedang kamu jalani. Jadi jangan terlalu menambah masalah yang sepertinya berkaitan erat dengan hal-hal yang tidak penting, seperti omongan orang lain yang terlalu kamu masukkan ke hati. Jadi jangan terlalu baperanlah dengan omongan-omongan orang lain yang sekiranya memang tidak penting di dalam kehidupan kamu. Kemudian kalau dari sisi asmara sepertinya sih masih terlalu Gemini masih terlalu dominan sehingga masih terlalu bisa mengayomi pasangannya, bisa mengomong pasangannya dan bisa menghindari konflik yang seharusnya tidak terjadi. Jadi Gemini seakan-akan benar-benar berusaha keras bagaimana untuk menjaga kondisi hubungan asmara supaya di hari Rabu ini tidak tercipta suatu permasalahan-permasalahan yang malah akan mempengaruhi kondisi hubungan asmara seorang Gemini itu sendiri. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Rabu tanggal 6 Mei tahun 2020. Setelah zodiak Gemini, kemudian saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Page of Swords dan kemudian ada The Shadow Shade. Di sini artinya apa? Di sini artinya buat kamu yang punya zodiak Cancer, kamu harus berani keluar daripada situasi yang rumit saat ini. Kenapa saya katakan kamu harus keluar daripada situasi yang rumit saat ini? Karena sepertinya jika kamu bertahan di dalam situasi ini, maka kamu akan terus-terusan berada di dalam suatu kanan, di dalam suatu beban yang malah akan membuat kamu semakin rumit gitu loh di dalam kehidupan kamu. Oleh karena itu, kamu harus berani keluar daripada situasi yang rumit seperti saat ini. Lepaskan segala sesuatu yang sekiranya
menahan kamu, lepaskan sesuatu yang sekiranya menghambat kamu. Pokoknya kamu harus berani berpikir jernih, berani berpikir dewasa, supaya kamu bisa terlepas daripada jeratan-jeratan yang selama ini membelenggu kamu. Memang perlu keberanian, memang perlu kerja keras, tetapi jika kamu tidak melakukan ini semua, maka kamu akan tetap berada di dalam situasi yang seperti ini. Nah, pertanyaannya, apakah kamu mau tetap bertahan dalam situasi yang sulit seperti saat ini? Jawabannya ada di dalam diri kamu sendiri. Hal ini berkaitan erat dengan urusan perasaan, pekerjaan, maupun urusan hubungan asmara kamu yang memang kesannya hubungan asmara kamu sedikit menghambat langkah kamu untuk melangkah maju ke depan. Kemudian untuk dari sisi rezeki, dari sisi keuangan, sepertinya memang cukup sama dengan hari Senin dan Selasa yang lalu, sehingga tidak ada hal-hal yang harus dipikirkan berlebihan kalau dari sisi soal rezeki, karena memang di satu sisi berkaitan erat dengan yang namanya rezeki itu sudah ada yang menjamin, dan kamu hanya tinggal percaya bahwa segala bentuk rezeki itu pastinya nanti akan menjadi lebih baik jika kamu memperbanyak rasa syukur, terutama di bulan Ramadan tahun 2020 ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Rabu tanggal 6 Mei tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Leo, di sini ada kartu Four of Pentacles dan kemudian ada kartu The Emperor. Di sini artinya kita bisa mengatakan bagi zodiak Leo, sepertinya kalau dari sisi keuangan, sepertinya Leo harus belajar berhemat untuk mengeluarkan uang. Walaupun memang kita akui bersama, Leo di dalam mencari rezeki, di dalam mencari uang itu diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, tetapi memang ketika kamu sudah menyimpan uang, harus kamu hemat betul-betul. Jangan sampai pengeluaran kamu membengkak seperti yang kemarin. Karena jika kamu tidak bisa mengatur keuangan, nanti kamu malah akan dipusingkan dengan kondisi keuangan kamu sendiri. Nah, oleh karena itu, mumpung ini masih awal bulan Mei, segala bentuk skala prioritas keuangan kamu harus segera ditentukan dengan baik. Kemudian di sisi lain dari soal pekerjaan pun sebenarnya buat kamu yang punya zodiak Leo, sepertinya kamu berada di dalam kondisi yang cukup baik, di dalam kondisi yang cukup nyaman, sehingga bisa menjalani pekerjaan kamu, menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan kamu dengan sangat baik. Dari sisi asmara, sepertinya juga situasi hari ini tidak ada situasi yang cukup membuat beban pikiran, tidak ada situasi yang rumit, sehingga dalam situasi saat ini hubungan asmara seorang Leo berada di dalam koridor yang jelas, di dalam koridor yang saling harmonis, mengenakkan satu sama lain, saling bisa mengisi dan saling bisa mengerti, serta komunikasi masih bisa saling terjalin dengan baik. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Rabu tanggal 6 Mei tahun 2020. Setelah zodiak Leo, kemudian saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu Nine of Wands, dari kemudian ada kartu Five of Wands. Di sini artinya apa? Di sini coba kamu introspeksi diri kamu, coba kamu bermuhasabah terhadap diri kamu, coba perhatikan kebiasaan-kebiasaan kamu selama masa pandemi COVID-19 ini, seperti apa kebiasaan kamu. Tanyakan kepada dirimu, apakah kamu dengan kondisi COVID-19 ini kamu semakin berkembang atau malah semakin terpuruk atau bahkan masih gitu-gitu aja. Nah, kalau bisa saya sarankan buat kamu yang punya zodiak Virgo, sepertinya kamu masih berada di dalam situasi yang begitu-begitu saja di tengah masa COVID-19 ini. Oleh karena itu, kamu harus berani untuk bisa mengasah skill, mengasah bakat, mengasah kemampuan kamu. Bagaimana di tengah situasi pandemi seperti saat ini, kamu bisa melihat peluang untuk bisa memanfaatkan situasi yang rumit, situasi yang sulit ini bisa menjadi situasi yang membawa keberkahan bagi kamu seorang zodiak Virgo. Jadi usahakan untuk mengubah mindset, mengubah kebiasaan, bagaimana walaupun di tengah situasi yang rumit seperti saat ini, kamu bisa menghadapi itu semua dengan sangat baik, dengan kamu bisa melihat peluang untuk bisa kamu manfaatkan untuk diri kamu sendiri. Dari sisi keuangan, sepertinya masih cukup terjaga dengan baik, masih cukup terjalin dengan baik kondisi finansial kamu, walaupun di bulan puasa ini sepertinya pengeluaran naik 2 kali lipat, tetapi itu semua tidak terlalu menjadikan suatu problema, karena memang sudah kamu prediksi sebelumnya bahwa di bulan puasa ini kondisi keuangan kamu pasti akan meningkat 2 kali lipat dari sektor pengeluaran.
dari sisi asmara, buat kamu yang punya zodiak Virgo, ada sebuah kesalahpahaman dengan pasangan, yaitu hal yang sangat wajar seiring berjalannya waktu. Yang namanya kesalahpahaman itu suka tidak suka, mau tidak mau pastinya akan muncul. Akan tetapi yang menjadi kunci adalah bagaimana kamu dengan pasangan kamu itu bisa menyelesaikan segala bentuk kesalahpahaman yang ada di dalam kehidupan asmara kamu seorang Virgo, terutama di hari Rabu tanggal 6 Mei tahun 2020 ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Rabu tanggal 6 Mei tahun 2020 ini. Kemudian selanjutnya setelah Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu The Chariot, dari kemudian ada kartu Three of Cup. Di sini sepertinya kamu harus hindari memikirkan sesuatu itu terlalu berlebihan. Karena apa? Karena jika kamu terlalu berlebihan di dalam memikirkan segala sesuatu yang sebenarnya tidak penting, maka kamu akan merasa lelah sendiri gitu loh. Jadi kenapa kamu beberapa hari terakhir ini sering ngerasa capek dengan kehidupan ini? Karena yaitu tadi, kamu terlalu memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak kamu pikirkan. Oleh karena itu, usahakan untuk bisa lebih terstruktur lagi di dalam berpikir. Ibarat kata gini, kamu punya pemikiran. Pemikiran itu harusnya itu adalah memikirkan sesuatu yang berkaitan erat dengan kehidupan kamu. Jadi jangan memikirkan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan kamu. Contohnya, kamu memikirkan berita-berita di sosial media, memikirkan orang lain, dan bahkan memikirkan hal-hal yang sepertinya tidak perlu. Ingat, kamu punya tujuan dan kamu harus bisa sampai kepada tujuan itu. Segala bentuk perencanaan kamu harus kamu buat matang-matang, terutama di bulan Mei ini. Perencanaan jangka panjang maupun perencanaan jangka pendek harus segera kamu buat supaya menjalani tahun 2020 ini kamu tidak berada di dalam situasi yang angin-anginan. Kemudian kalau dari soal rezeki, sepertinya Libra di hari ini cukup biasa aja kalau dari soal rezeki, akan tetapi walaupun masih sama kondisinya seperti beberapa hari yang lalu, untuk soal rezeki baik sedikit maupun banyak harus kamu syukuri. Karena di bulan Ramadan ini ketika kita bisa meningkatkan rasa syukur, maka segala bentuk nikmat itu akan segera ditambah oleh Sang Pencipta. Kemudian kalau dari soal asmara, sepertinya ada beberapa permasalahan yang memang sedang kamu hadapi dengan pasangan. Sebenarnya permasalahan ini muncul sejak lama sih, tetapi hari ini sepertinya masalah lama ini diungkit-ungkit kembali sehingga malah menjadikan suatu permasalahan yang baru di dalam kehidupan asmara seorang Libra. Dan saya sarankan jangan terlalu sering yang namanya mengungkit-ungkit kesalahan yang sudah lalu, karena jika terus-terusan ini dilakukan untuk mengungkit-ungkit kesalahan yang lalu, maka akan menambah segala bentuk pokok permasalahan di dalam hubungan asmara seorang Libra itu sendiri. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Rabu tanggal 6 Mei tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Scorpio, di sini ada kartu The Hanged Man dan kemudian ada kartu Seven of Swords. Di sini artinya buat kamu yang punya zodiak Scorpio, usahakan untuk belajar dari yang namanya kegagalan. Kenapa saya katakan kamu harus belajar dari yang namanya kegagalan? Karena begini, yang namanya kehidupan kita itu harus banyak belajar dari yang namanya kegagalan. Karena apa? Karena kalau kita bisa belajar daripada yang namanya kegagalan, maka pikiran kita itu akan terstruktur lebih positif lagi. Karena apa? Dari kegagalan-kegagalan itu kita belajar bagaimana untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Meskipun kalau dari kondisi hubungan asmara sendiri, seorang Scorpio ini sering melakukan sebuah kesalahan yang sama. Sehingga ketika di dalam hubungan asmara ada masalah, selang beberapa waktu masalah itu diulangi lagi, kemudian Scorpio minta maaf, mengulangi kesalahan lagi, minta maaf, mengulangi kesalahan lagi, dan seperti itu siklusnya di dalam hubungan asmara. Dan untungnya saling mengerti di dalam hubungan asmara itu yang mengakibatkan hubungan asmara Scorpio di hari Rabu ini tidak ada permasalahan, walaupun Scorpio terus-menerus melakukan kesalahan yang kesannya terus diulang-ulang. Nah, kemudian kalau dari soal pekerjaan, sepertinya kamu agak kehilangan fokus di beberapa hari terakhir ini. Karena apa? Sepertinya kamu menyadari di tengah kondisi yang rumit karena COVID-19 seperti saat ini,
kamu sepertinya tidak bisa berharap banyak daripada pekerjaan kamu. Karena apa? Di tengah situasi seperti ini jelas pengeluaran itu bertambah lebih banyak, sehingga pemasukan yang akan kamu dapatkan di tengah situasi seperti ini agak sedikit terbatas. Oleh karena itu, dari soal rezeki dan keuangan, sepertinya kamu harus benar-benar berpikir keras, memeras otak bagaimana caranya untuk bisa mengatur keuangan sedemikian rupa supaya tidak tercipta suatu hal-hal yang timpang yang malah akan mengakibatkan atau menciptakan sebuah permasalahan yang baru dari sektor finansial seorang Scorpio itu sendiri. Tetapi at least cara apapun itu, kamu harus tetap bersyukur, kamu harus tetap semangat, walaupun saat ini kita berada di dalam situasi yang rumit, tetapi kita pasti akan bisa melalui situasi yang sulit ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Rabu tanggal 6 Mei tahun 2020. Selanjutnya terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu Queen of Pentacles dan kemudian ada kartu The Justice. Di sini sepertinya secara keuangan sangat baik sekali buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, berada di dalam suatu jalur yang lurus, jalur yang baik. Bagaimana sistem keuangan Sagittarius di hari Rabu ini sepertinya sangat baik sekali, tidak ada permasalahan. Bisa menstabilkan pengeluaran dan pemasukan lebih berat daripada pengeluaran, sehingga hal ini sangat berdampak kepada situasi keuangan di dompet, masih cukup aman, masih cukup safe, dan tidak terlalu ada hal-hal yang dikhawatirkan untuk 1 bulan ke depan sampai dengan akhir bulan Mei tahun 2020. Kemudian ada kartu The Justice. The Justice juga berkaitan erat dengan sistem keuangan. Bagaimana Sagittarius sedang berusaha menyeimbangkan neraca keuangan agar tidak timpang. Tetapi di sini kalau bisa saya lihat pemasukan itu lebih berat daripada pengeluaran. Jadi hal ini secara sistem finansial Sagittarius masih cukup aman kalau dari soal rezeki atau soal keuangan. Kemudian kalau dari soal pekerjaan, Sagittarius juga bekerja sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Sagittarius, bekerja sesuai dengan passionnya, bekerja sesuai dengan keinginannya, sehingga hal ini tidak menjadikan suatu permasalahan ketika nanti di lingkungan pekerjaan Sagittarius itu ada sebuah masalah yang tidak diinginkan oleh Sagittarius. Karena ketika ada permasalahan, Sagittarius bisa segera mengatasi permasalahan itu dengan baik dalam lingkup pekerjaan Sagittarius saat ini. Kemudian kalau dari soal asmara, tujuan utama atau tingkat keseriusan seorang Sagittarius ini sangat tinggi. Jadi untuk hubungan asmara sepertinya arah dan tujuannya itu sudah pasti, tinggal bagaimana Sagittarius menjalani hubungan asmara dengan pasangannya. Tetapi kalau buat Sagittarius yang mau menikah tahun 2020 ini sepertinya agak cenderung was-was ya, agak cenderung was-was dan agak cenderung waspada, dan berharap saja semoga pandemi ini segera berakhir dan semoga hubungan asmara Sagittarius bisa segera menuju ke arah yang lebih serius. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Rabu tanggal 6 Mei tahun 2020. Oke, kedua belas zodiak sudah saya bacakan. Untuk urut-urutannya bisa dibaca di deskripsi terlebih dahulu, dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan yang terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Buat kamu yang baru menemukan channel zodiak harian, jangan lupa untuk di-subscribe channel zodiak harian. Untuk mau request bisa jadi tulis di komentar atau bisa DM di Instagram @ramalan_zodiakmu atau di Facebook fanspage zodiak harian. Oke? Resonate tidak resonate semua tergantung kepada mood and racing kamu, dan buat yang mau request saya tunggu sampai dengan jam 9 malam karena kami batas kerjanya itu dimulai dari jam 10 pagi sampai dengan jam 9 malam. Oke, sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.